الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atwa'ul khalqi li rabbil alamin. Allahumma bassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ibu bapak hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah kajian Islam Selasa siang KIS Masjid Raya Al-Insan yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus tercinta DKM Masjid Raya Al-Insan Al-Mukarram Bapak Ari Kuncoro SE, dan juga hadir selaku penasehat Bapak Haji Maftuh Sarjana Hukum Ustadz Kusnadi, dan segenap jamaah lainnya, baik yang terdekat di Masjid Raya Al-Insan ini maupun tamu-tamu Allah yang berkunjung sambil menikmati ibadah salat zuhur berjamaah dan rangkaian kajian-kajian yang akan kita paparkan pada kesempatan siang hari ini. Kita berharap insya Allah duduk sipuhnya kita di Masjid Jami Raya Al-Insan ini, rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini tentang nasihat Luqmanul Hakim yang dituangkan di dalam Al-Quran. Siapa sih Luqmanul Hakim itu, Pak? Luqmanul Hakim ini seorang bangsa Arab yang taat ibadah kepada Allah. Sosok seorang guru yang diteladani di masyarakatnya. Guru yang begitu soleh, guru yang begitu baik akhlaknya. Nah, oleh karenanya, karena ketokohannya, karena kesolehannya, karena nilai dekatnya dia kepada Allah, namanya dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran menjadi salah satu nama, yakni surat Luqman, Pak. Ada Pak surat Luqman, Pak? Nomor berapa, Pak? Urutan keberapa tuh? Pak? Pak? Assalamualaikum. Surat Luqman di dalam Quran urutan keberapa? Juz 21, nomor surat 31, Pak. Ini kalau Bapak buka Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 77.643 kata. Di dalamnya, di juz 21 ada nama surat, namanya Luqman. Luqman itu siapa? Ini seorang yang tadi yang saya paparkan tadi, seorang guru yang soleh, seorang bangsa Arab yang taat kepada Allah. Akhirnya Allah cantumkan namanya di dalam Al-Quran. Bagaimana kagak hebat, Pak? Kalau nama Bapak dicantumkan nggak di dalam Quran, Pak? Kelasnya kita kelas biasa, Pak. Ya,
Ini Luqmanul Hakim, subhanallah, namanya dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena memang banyak nasihat-nasihat yang dituangkan oleh Luqmanul Hakim di dalam Quran. Yang pertama, biasa Luqmanul Hakim sering berhadapan dengan anak-anaknya, Pak. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya inna dunya bahrun amiq faqad guriqa fihi kasirun unasun fakun fihi taqwallah. Hei anak-anakku, kata Luqmanul Hakim, dunia yang sedang kita nikmati ini, dunia yang sedang kita jalani ini bagaikan lautan yang begitu dalam, Pak. Luqmanul Hakim bilang gitu, Pak. Dunia yang sedang kita nikmati ini digambarkan bagaikan lautan yang begitu dalam. Karena saking dalamnya lautan itu, banyak orang yang kecebur di situ, Pak. Orang yang tenggelam di situ. Maka supaya kita segenap jamaah Masjid Raya Al-Insan ini selamat dari dalamnya lautan itu, jangan sampai kita juga ikut tenggelam. Fakun fihi taqwallah. Kata Luqmanul Hakim, jadikanlah bahteranya, jadikanlah sapinahnya, kapalnya atau perahunya, supaya kita selamat dari lautan yang dalam itu tidak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita hadir melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Jami Raya Al-Insan ini dalam rangka tidak lain mewujudkan nilai ketakwaan kita kepada Allah, Pak. Yang kita berharap insya Allah pahala sholat zuhur kita dapat, duduk di kajian Islam Selasa siang pun dapat, Pak. Makan siangnya juga dapat, insya Allah. Ada makan siangnya ya, Pak? Pak, ada makan siangnya nggak? Ada, karena kelihatan mejanya udah ada di situ. Jamaah yang dimuliakan Allah, nasihat berikutnya kata Luqmanul Hakim terlukis di dalam surat Luqman ayat 12. Apa kata Luqman? Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingat ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak-anakku, jangan kalian mempersekutukan Allah, jangan kalian syirku billah, mengabdi selain daripada Allah, beribadah selain daripada Allah, menyembah selain daripada Allah. Kenapa? Karena itu termasuk perbuatan syirku billah, perbuatan yang zalim, perbuatan yang sulit diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa selain daripada itu kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi cuma satu, Pak, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa apa itu, Pak? Syirik, Pak. Syirik itu apa? Mempersekutukan Allah, menduakan Allah, menyembah selain daripada Allah. Berarti orang tua kita ini benar, Pak. Didikan pertama. Cek, suaranya hilang-hilang. Kedengeran nggak, Pak? Orang tua kita itu mendidik anaknya yang pertama sifat 20-nya, Pak. Benar ya? Kalau pertama kali kita ngaji kan sifat 20, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal sama dirinya, dia pasti akan kenal sama Tuhannya, Pak. Bagaimana bisa dia kenal sama Tuhannya, sama dirinya aja dia kagak kenal, Pak? Tuh. Kalau kita tanya diri kita siapa sih, Pak? Pak, diri kita siapa sebenarnya, Pak? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal sama dirinya, dia akan kenal sama Tuhannya. Bagaimana bisa dia kenal sama Tuhannya kalau sama dirinya aja dia kagak kenal, Pak?
Kesemuanya ini kita bisa kaji melalui kajian-kajian yang bernuansa unsur nilai keyakinan, nilai akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Wahai anak-anakku, jangan sekali-kali kalian syirik kepada Allah, karena perbuatan syirik itu termasuk kezaliman yang mengandung dosa unsur yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Pak, kita dagang pakai batu cincin, Pak. Kita nganggap gara-gara batu cincin kita, dagangan kita laris. Syirik nggak, Pak? Syirik. Dulu orang tua kita tuh zaman dulu bangun rumah, di atasnya dipakein apa, Pak? Pakein kukusan, pakein bakul, ya Pak? Bener? Ya Pak? Ada pisang rajanya di atas. Lah kalau secara logika pisang raja udah cakep, udah mateng, enaknya diapain? Dimakan. Kenapa ditaruhnya di atas? Ya Pak ya? Tuh, kenapa pisang raja ditaruh di atas? Kata orang tua kita dulu, kita tanya, Abah, kenapa sih pisang raja ditaruh di atas? Supaya bangunannya kuat. Bangunan kuat itu bukan karena pisang rajanya, Pak. Karena apanya? Karena pondasinya semen sama besinya cukup, bukan karena pisang rajanya. Tuh, akhirnya lambat laun karena kita ngaji, kira-kira di sekitar Senayan sekarang orang bangun rumah ada nggak yang pakai pisang raja? Nggak ada, hilang, Pak. Tuh, Pak, ada lagi nyai-nyai kita, nenek-nenek kita bikin tape uli. Tahu tape uli, Pak? Kata nenek kita, kalau bikin tape uli rasanya akan manis kalau dikelilingi ame peniti dan gunting. Tuh, bener nggak? Iya, kalau ada penitinya, ada guntingnya, nanti rasanya enak. Ternyata bukan itu, Pak. Tape uli rasanya manis karena apa? Raginya cukup, gulanya juga enak. Tuh, akhirnya lambat laun. Ini contoh tukang tape uli nih, tanya Pak. Ya, ini permasalahan konteksnya begini nih, dikaji melalui kajian-kajian Islam. Supaya apa? Supaya kita ngerti, jangan sampai masuk kepada perbuatan syirku billah. Khawatir, Pak, kita mengandung unsur syirik kepada Allah. Minta kaya, pergi ke atas gunung, mbah ame mbah. Ada nggak yang minta kaya begitu, Pak? Padahal kalau kita minta kaya sama siapa? Allah, Pak. Kita kalau mau kaya minta aja sama zat yang paling kaya, yang kekayaannya sedikit pun tidak berkurang kalau kita minta. Digambarkan di hadis qudsi, jikalau seluruh manusia minta di dunia ini, Pak, seluruh manusia minta di dunia ini, itu cuman hanya sebatas kita mencelupkan jari kita di dalam lautan, kita angkat, itu permintaan kita cuman segitu, Pak. Banyak atau banyak, Pak? Banyak atau dikit? Dikit. Ini seluruh kampung Senayan ini minta kepada Allah. Ada yang minta zuhur, ada yang minta asar, ada yang minta maghrib, ada yang minta isya, ada yang minta subuh, ada yang minta duha, ada yang minta istikharah, ada yang minta tahajud, ada yang minta al-awabin, ada yang minta hajat. Semuanya minta kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira Allah jadi miskin nggak, Pak? Nah, kalau kita minta sama mbah dukun, Pak, ya logika kita, sebelum kita kaya, siapa dulu yang kaya? Kalau kita secara logika, kalau kita minta mbah dukun, sebelum kita, dia duluan yang kaya. Ini kadang-kala kenapa? Karena unsur akidahnya nggak main, Pak. Permasalahan ini benar yang dilukiskan oleh Luqmanul Hakim, la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Yang kedua nasihatnya nih, apa? Wa wasainal insana biwalidayhi
hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Luqman ayat 14. Nasihat kedua yang disampaikan Luqmanul Hakim apa? Anakku, kami berpesan, kami berwasiat, kami memberikan pelajaran supaya kita patuh kepada ayah bunda kita. Subhanallah, Pak. Ini terus terang aja, Pak. Anak-anak kita sekarang beda dengan dulu di zaman kecil. Ya, Bapak pernah lihat gaya anak sekarang kalau cium tangan sama orang tuanya gimana? Hah? Ya. Sekarang kan anak kita cium tangan begini, Pak. Cium tangan begini. Kadang-kadang tangannya juga dicium. Ini kalau kita nggak perbaiki, Pak, akhirnya nilai anak akhlak kita akan berubah. Lah abah kita dulu kerjaannya di kebun, Pak, nyangkul tanah, kita mau berangkat sekolah, kita cium tangan, sekalipun tanah anak ayah kita kotor, cium. Kenapa? Nilai barokah anak itu ada di dua tangan orang tua kita, ayah kita, apalagi mamah kita. Tuh. Makanya dengan kajian Luqmanul Hakim, kalau kalian ingin sukses, berhasil dalam kehidupan ini, hormati ayahmu dan kagumi mamahmu, Pak. Sampai seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau aku harus berbakti kepada manusia di dunia ini, kepada siapa ya Rasulullah? Ummuka abuka. Ibumu baru ayahmu. Ibunya berapa, Pak? 3. Bapaknya 1. Setuju begini? Yang pakai baju merah setuju nggak? Ibunya 3, bapaknya 1, setuju, Pak? Disebut 3 kali, artinya apa, Pak? Pengabdian seorang mama kita hebat, Pak. Ya. Ini ngomongnya begini aja dah, ya. Nggak usah pakai bahasa yang tinggi-tinggi, orang kagak paham, ya. Ya, Pak. Disebut 3 kali karena mama kita pengorbanannya luar biasa, Pak. Rogima anpur rojulin. Alangkah celaka seorang anak bila mana dia masih punya 2 orang tua, ayahnya masih ada, mamanya masih ada, tapi dia tidak dapatkan 2 pintu surga dari keduanya. Ya Allah, kita punya rumah, di situ ada ayah kita, ada 1 pintu surga. Kita punya rumah, di situ ada mama kita, ada 1 pintu surga. Secara tidak langsung kita mendapatkan surga karena ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung daripada ridha orang tua. Murkanya Allah pun tergantung daripada murka orang tua kita, Pak. Sealim apapun kita, Pak, sebanyak apapun Quran yang kita baca, sebanyak apapun sujud yang kita laksanakan, sebanyak apapun hadis yang kita kuasai, tapi kalau kita durhaka sama orang tua kita, tidak ada nilai apa-apa di hadapan Allah. Kok Ustaz ngomong begitu? Ada contohnya? Ya. Siapa contohnya, Pak? Si Alqamah. Bagaimana tidak dekat dengan Nabi si Alqamah? Siapa yang kagak kenal si Alqamah? Sahabat Rasulullah yang kalau kemana-mana Alqamah mendampingi Nabi, Pak. Nabi sholat jamaah rajin si Alqamah. Nabi puasa sunat Alqamah ikut. Nabi perang jihad Alqamah ikut. Sampai seringnya Alqamah ikut jihad, di badannya banyak bekas tusukan panah, Pak. Tapi kenapa pada akhirnya Alqamah ketika wafat mau meninggal dunia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bingung nggak, Pak, kita, Pak? Orang yang begitu dekat dengan Nabi, ketika diajani ya Alqamah uzkuril la ilaha illallah, baca ya Alqamah kalimat la ilaha illallah. Kamu orang alim, orang yang dekat dengan Nabi, orang yang banyak berjihad dengan Allah, orang yang banyak sedekah.
Tapi kenapa dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Lantarannya cuma sedikit, Pak. Ibunya lewat di depan rumahnya, kagak ditanya sama Alqamah. Ibunya lewat, kagak ditanya, Pak. Lah kalau kita, mama kita lewat depan rumah kita, kita panggil nggak? Ma, mau kemana, Ma? Mama mau ke warung, mau beli minyak. Sudah, mama duduk sini, saya yang beliin. Begitu kan? Cuma nyari yang begini jarang. Ya Pak, kadangkala Pak, kita jadi anak masih minta uang sama orang tua. Ada nggak yang begitu? Mana orang itu, Pak? Udah nikah, punya anak 5, masih minta uang sama orang tua. Ada nggak? Ya Allah, Pak. Ada lagi, Pak, si Juraij. Coba Bapak lihat di kitab Riyadhus Shalihin. Juraij ini orang ahli ibadah, Pak. Ahli ibadah. Kerjaannya sholat mulu, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Kagak pernah putus dia sholat kerjaannya. Karena kerjaannya sholat, dia lupa sama mamanya. Sampai mamanya kangen. Mana Juraij nih? Udah 3 kali Idul Fitri kagak datang-datang. Nggak nengokin mamanya. Kira-kira ibunya kangen nggak, Pak? Ibunya kangen. Akhirnya ibunya yang maranin anaknya. Padahal yang bagus gimana? Anak yang maranin orang tua, Pak. Ketika ibunya datang, tok-tok pintu, Assalamualaikum ya Juraij, ini mama datang dari jauh-jauh. Juraijnya lagi ngapain? Sholat. Kagak berhenti-berhenti. Mamanya udah nungguin lama di depan pintu. Kagak selesai sholatnya. Akhirnya mamanya pulang, Pak. Besok datang lagi, Assalamualaikum ya Juraij, ini mama datang dari jauh-jauh. Mama kangen sama engkau ya Juraij. Juraijnya lagi ngapain? Sholat. Sampai akhirnya hari ketiga begitu lagi, ibunya bilang, saya tidak redo dengan sholat engkau ya Juraij. Nggak diredoin, Pak. Padahal, Pak, kita kalau lagi sholat sunnah, mama kita panggil, batalin sholat kita. Ya, tuh kita lagi sholat duha nih, ya, kita lagi sholat duha, mama kita panggil, Kusnadi, batalin Kusnadi. Kenapa? Panggilan ibu dipenuhi wajib. Jangan sampai yang wajib dikalahkan dengan yang sunnah, Pak. Itu sampai begitu konteks nilai agama, Pak. Makanya anak yang patuh kepada orang tua dengan yang durhaka kepada kedua orang tua, hidupnya di dunia saja diperlihatkan oleh Allah. Siapa contohnya, Pak? Qais Al-Qarni, orang yang diakui sama Nabi, doanya diijabah oleh Allah. Subhanallah, Pak. Nabi bilang, ya Abu Bakar, kamu kalau mau minta doa ke rumah Qais aja. Emang kenapa ya Rasulullah? Dia doanya diijabah. Kalau Nabi udah bilang doanya diijabah, berarti diijabah nggak? Dijabah. Nabi yang bilang langsung, ya Umar, kamu kalau minta doa datang ke rumah Qais, doanya diterima. Apa sih hebatnya Qais? Dulu dia punya penyakit belang, kulitnya belang, Pak. Tapi karena dia patuh sama ibunya, akhirnya penyakit belangnya disembuhkan oleh Allah. Apa kata Qais? Ya Allah, ibu saya begitu banyak jasanya. Dia yang mengandung saya, dia yang membesarkan saya, dia yang mendidik saya. Sekarang saya berjanji apapun yang diminta ibu saya akan penuhi. Tuh, apa yang diminta oleh ibu saya nggak pernah tolak. Nih Qais, Pak. Suatu ketika dia minta apa, Pak? Minta diberangkatin haji, Pak. Qais, mama udah kangen nih dengan Ka'bah. Mama pengen memandang Ka'bah. Mama pengen diberangkatin haji. Qais berpikir, Pak, ya Allah, bagaimana memberangkatkan ibu saya untuk haji? Jangankan memberangkat haji, buat makan aja susah. Tapi Qais, Pak, karena memang keinginannya apa yang ibunya pengen dipenuhi. Setiap hari Qais ambil anak lembu, digendong, naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung. Kalau di daerah Senayan ada orang begini, Bapak bilang apa?
Qais naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung, terus setiap hari begitu. Apa tujuannya? Qais, apa sih maksudnya? Kata Qais, saya orang susah, saya orang tidak berdaya, tapi saya kagak mau ngecewakan ibu saya. Di saat musim haji, mamanya digendong, Pak. Mau tawaf digendong, mau sa'i digendong, mau wukuf di Arafah digendong, mau kemana saja ibunya mau melaksanakan ibadah haji digendong oleh Qais Al-Qarni. Ini selesai ibunya melaksanakan ibadah haji, ibunya udah berada di depan Ka'bah, di depan Multazam, di dekat Makom Ibrahim, di dekat Hijir Ismail. Ibunya bilang sama Qais, Qais, doa seorang ibu kepada anaknya diijabah. Sekarang Qais mau apa? Tinggal minta mama yang mohon kepada Allah. Apa Qais pengen jadi orang kaya? Pengen jadi orang terkenal? Pengen jadi ini dan itu dan lain sebagainya? Silakan Qais minta, nanti mama yang akan munajat kepada Allah. Ya Allah, Pak. Apa kata Qais, Pak? Mama, Qais nggak minta apa-apa. Qais cuma minta redho mama agar Qais bisa masuk ke dalam sorga. Coba ukuran bapak. Bapak kalau di depan Ka'bah, mamanya minta begitu, kira-kira bapak minta apa kira-kira, Pak? Ya, Pak. Banyak. Qais nggak minta apa-apa, Mak. Qais cuma minta adalah Qais nanti mendapatkan redha Allah, sehingga Qais bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal. Yang berikutnya, ya bunayya inna in takum misqala habatin min khardalin fatakum fis sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman menanamkan nilai kebaikan, ya bunayya innaha in takum misqala habbah. Jikalau ada nilai kebaikan, kebaikan yang ada di dalam batu, di atas langit, di dalam bumi, sekalipun sekecil zarrah, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan berikan gantinya, berikan balasannya. Penanamannya adalah nilai-nilai kebaikan, Pak. Diajarkan tuh, anakku, kebaikan ini penting, sekalipun kebaikan itu sekecil zarrah, ada di dalam batu, ada di atas langit, ada di dalam bumi. Pada gilirannya nanti kebaikan ini akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita duduk, Pak, dalam acara KIS, kajian Islam Selasa siang. Ada pahalanya nggak? Banyak atau dikit? Pak, pahalanya ada nggak? Banyak. Banyak atau dikit? Insya Allah banyak. Kenapa? Orang yang mengkaji kajian satu ilmu, pahalanya lebih banyak daripada sholat sunnah 100 rakaat. Gimana Ustaz kalau ngajinya sambil tidur? Tetap dapat pahala. Ya, Pak? Ada yang tidur? Ya, tetap dapat pahala. Kenapa? Karena dia udah berada di satu rumah daripada rumah Allah. Dia niat ingin memakmurkan masjid Jami Raya Al-Insan dalam rangka kajian Islam Selasa siang. Insya Allah apa yang kita harapkan nanti, ya'ti bihallah, Allah akan berikan ganti ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sekian kajian, karena memang sudah jam 1, waktunya kita makan siang ya. Kembali kepada pembawa acara, barangkali ada yang mau bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, selanjutnya memasuki kata sesi tanya jawab. Bagi para jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Kalau nggak ada, doa dah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Setelah tadi nasihat Tuhan kepada anaknya, sekarang kalau memang anak ini tidak kalau dia tidak mengatakan rumah, tidak mengatakan orang tua, apa doa kita? Apakah kita celah dia atau harus seperti apa? Kayak juga dia ingat kepada kita, walaupun itu walau jauh dekat, kan supaya anak-anak juga namanya anak juga mencuekkan orang tua. Kira-kira apa? Ya. Baik. An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah falyaqulu qaulan sadida. Hendaknya khawatir, takut kita meninggalkan regenerasi kita, anak cucu kita yang lemah nilai akhlaknya, nilai ilmunya, nilai segala-galanya lemah. Kita takut itu, kita khawatir. Falyattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Falyaqulu qaulan sadida, ucapkanlah dengan kata-kata yang baik. Sekalipun dia tidak datang, jangan sekali-kali kita jadi orang tua ngomong yang kagak bagus, Pak. Nyumpain. Falyaqulu qaulan sadida, berkatalah kepada anak-anakmu dengan perkataan yang baik. Kenapa disuruh begitu? Karena omongan ayah, apalagi omongan ibu, tajam, Pak, lebih tajam daripada silet. Artinya apa? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, saya kangen sama anak saya. Kita husnuzon aja deh ya. Barangkali dia sibuk di Jakarta, barangkali dia sibuk di perantaran, sampai udah kali 5 Idul Fitri kagak pernah ketemu orang tua. Rabbi habli minas solihin ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'atik warzuqna birrahum. Ya Allah, berkahilah mereka ya Allah, jadikan dia anak yang baik, anak yang saleh, anak yang salehah. Waj'alna min ibadikas sholihin ya Allah, jadikanlah dia hamba-hamba Allah yang saleh. Kembali kepada ucapkan orang tua kepada bahasa yang baik. Kenapa? Karena doa yang tidak ditolak, orang tua kepada anak atau anak doa kepada orang tua. Kalau orang tua kepada anak, doa subhanallah mustajabah. Kalau anak yang soleh, wa waladun solihun yad'ulah, juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap barangkali kita punya anak di dunia, anak kita juga di akhirat anak kita, Pak. Kita pengennya begitu, Pak. Ya Allah, saya pengennya anak saya di dunia anak saya, di akhirat juga anak. Kenapa saya ngomong begitu? Karena Nabi Nuh alaihissalam, dia bilang sama Allah, ya Rabb, saya pengen Kan'an ini jadi anak saya. Tapi kata Allah, nggak bisa ya Nuh. Kenapa nggak bisa? Karena Kan'an tidak ibadah kepada engkau, Kan'an tidak patuh kepada engkau, Kan'an tidak ibadah kepada aku, kata Allah. Bagaimana bisa dia menjadi anakmu nanti di akhirat? Dia hanya sebatas anakmu di dunia, tapi tidak jadi anakmu di akhirat. Kita pengen di dunia anak kita, di akhirat anak kita. Dengan cara bagaimana? Perbanyak doa, sentuh ya Allah hatinya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Moga-moga Allah rubah hatinya sehingga timbul rasa kangen, rasa kagum dengan orang tuanya, sehingga dia mendapatkan ridha dari kedua orang tuanya. Itu ya Pak. Udah. Baik, mungkin masih ada yang mau bertanya, kami masih ke Pak. Satu pertanyaan. Ya. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih pada jamaah sekalian atas kehadirannya di Masjid Raya Al-Insan ini. Moga-moga amal baik kita akan diberikan balasan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Doakan anak kita jadi anak yang soleh dan solehah.
anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan bila mana kita punya orang tua dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan sakitnya. Dan bila mana orang tua kita telah wafat, moga-moga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hazin niyah, ala kulli niyatin salihah, ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di Selasa siang ini ya Allah, seusai kami melaksanakan salat zuhur berjamaah, kami duduk secara istiqomah ya Allah dalam kajian Islam Selasa siang ini ya Allah di Masjid Raya Al-Insan ini ya Allah. Berkahi kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah. Ya Rabbana, kami tahu banyak salah, banyak khilaf ya Allah, ampuni dosa khilaf kami ya Allah, ampuni perbuatan maksiat kami ya Allah, juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bila mana hari ini orang tua kami sedang berbaring sakit di atas tempat tidurnya ya Allah, sembuhkan sakitnya ya Allah, senangkan hatinya ya Allah, bahagiakan hidup keduanya ya Allah. Tapi bila mana orang tua kami telah Engkau wafatkan ya Allah, kami hanya munajat doa-doa ya Allah kepada Engkau ya Allah, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Rabbana, kesibukan kami bekerja, berdagang, usaha dan lain sebagainya ya Allah, terkadang kami tidak tengok anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka anak yang soleh dan soleha, cucu-cucu yang birrul walidain ya Allah. Kami mendambakan itu ya Allah, karena kami percaya anak soleh, cucu-cucu yang birrul walidain menjadi mutiara di dalam kehidupan rumah tangga kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana barik lana fi auladina wa zurriyatina wa la tadurrahum wa fikhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wal khair waj'alna wa iyyahum min ahlil ibadah waj'alna wa iyyahum min ahli ta'ah waj'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna ya Rabbana lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.